Yo, konnichiwa. Di video kali ini, Mimin mau ngelanjutin manhwa yang berjudul Kultivasi Tingkat Atas Selama 1000 Tahun. Buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, Mimin saranin buat nonton dulu, supaya kalian tuh nggak kebingungan sama alur ceritanya. Tapi buat kalian semua yang mau Mimin lebih rajin uploadnya, jangan lupa tinggalin subscribe, like, dan komentar sebagai bentuk apresiasi dari kalian. Karena semakin rame interaksi dalam video ini, udah pasti bakalan bikin Mimin jadi semakin rajin upload juga. Jadi jangan lupa komentar meskipun itu cuma emoticon. Yaudah nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Beberapa saat setelah Hanju tersadar, Hanju pun saat itu langsung menuju ke sungai Pedangdao dan mencari saudara Gungsing. Ketika Hanju bertemu dengan seniornya itu, dia pun langsung menanyakan apakah dia mengetahui sesuatu tentang Jenderal Surgawi. Gungsing yang mendengar ucapan kayak gitu dari Hanju pun langsung ngejawab, "Dari mana kau mendengar tentang dirinya? Tidak aku sangka ketenarannya bahkan bisa mencapai dunia mortalmu." Kedengar ucapan kayak gitu dari Gungsing, Hanju pun langsung menanyakan apakah dia itu adalah orang yang kuat. Yang bikin Gungsing pun saat itu langsung menjawab pertanyaan dari Hanju itu. Dia mengatakan kepada Hanju bahwa ini bukan sekedar tentang kekuatan aja. Aku telah menduga kau masih belum bisa melihat tingkat kultivasiku. Bukankah begitu? Hanju yang ngedengar ucapan kayak gitu pun langsung membenarkan hal itu. Tapi di dalam hatinya Hanju mengatakan, jika ingatanku benar, Jiang Gungsing seharusnya berada di tingkat Unity True Immortal Realm. Gungsing yang berada di tingkat tinggi di ranah Immortal itu bahkan mengatakan kepada Hanju dengan wajah bodohnya, bahkan dengan tingkat kultivasiku saat ini, orang itu bisa mengirimku kembali ke kampung halamanku hanya dengan satu tamparan aja. Hanju yang ngedengar fakta itu pun benar-benar kaget banget, karena itu adalah sesuatu yang sangat gila. Gungsing pun terus melanjutkan perkataannya, "Jika kau menanyakan tentang dirinya, itu udah dipastikan kau berencana mengikuti jalan Jenderal Surgawi. Bukankah begitu?" Mendengar ucapan seperti itu dari Gungsing, Hanju benar-benar kaget banget karena dia bisa mengetahui itu. Dan Jiang Gungsing pun saat itu melanjutkan perkataannya, "Karena kau bukanlah yang pertama yang memikirkan cara ini. Sejak dahulu, Jenderal Surgawi sudah menetapkan beberapa aturan. Jadi banyak jenius dari dunia mortal telah mencoba menyelamatkan diri dan dunia mereka dengan cara ini selama ribuan tahun." Hanju yang ngedengar ucapan kayak gitu pun nanya, apakah cara ini benar-benar akan berhasil? Tapi Gungsing saat itu mengatakan, sayangnya hanya Jenderal Surgawi saja yang pernah berhasil. Jumlah lain, bahkan ratusan jumlahnya hilang begitu saja dalam sejarah tanpa terkecuali. Tidak ada gunanya melindungi dunia itu. Informasi ini bikin Hanju pun ngerasa agak tertekan. Apalagi Jiang Gungsing saat itu melanjutkan perkataannya, Kaisar Surgawi benar-benar memiliki kebiasaan buruk. Dia akan memihak kepada yang kuat dan menindas yang lemah. Banyak Jenderal Surgawi dulunya adalah musuh dari Heavenly Court. Tapi ketika Kaisar Surgawi melihat potensi mereka, ia melupakan masa lalu dan bahkan memberikan mereka imbalan yang sangat besar. Jika kau ingin mengejar warisan dari Jenderal Surgawi, maka silakan saja. Jika kau bisa menarik perhatian dari Kaisar Surgawi, bahkan klan Vermilion Bird tidak akan pernah berani menyentuhmu di alam atas. Meskipun Heavenly Court waspada terhadap klan Vermilion Bird, mereka lebih peduli dalam membina para jenius. Kaisar Surgawi pernah menyinggung sekte Buddha, bahkan itu hanya karena demi Jenderal Surgawi, hampir menyebabkan perang besar di alam immortal. Namun jalan ini penuh dengan tantangan. Selain itu, waktu yang kau miliki tentu saja tidak banyak. Hanju yang ngedengar ucapan kayak gitu pun kemudian mengatakan, tapi hanya ini satu-satunya cara untuk melindungi semua orang yang aku sayangi. Jiang Gungsing yang melihat raut wajah dari Hanju itu pun kemudian mengatakan, ini pertama kalinya aku melihat kau bertekad seperti itu. Apakah semua ini demi murid dan murid agungmu itu? Hanju yang mendengar ucapan kayak gitu pun langsung menjawabnya, sebenarnya tidak sepenuhnya seperti itu. Tapi aku tidak akan mempertaruhkan nyawaku. Aku hanya akan melakukan yang terbaik. Jika aku tidak bisa menang, maka aku akan lari seperti biasanya. Hidup di alam kematian juga tidak terlalu buruk. Jika keadaannya memburuk, aku akan kabur ke dunia mortal yang lain untuk bertahan hidup. Mendengar ucapan seperti itu, Gungsing pun kembali mengatakan, kau memang mengatakan hal seperti itu. Tapi jika kau berhasil, masa depanmu pasti akan sangat cerah. Walaupun Heavenly Court sedang mengalami kekacauan akhir-akhir ini, sebagai perwakilan dari Dao Surgawi, ia tetap menjadi kekuatan pondasi terkuat di alam atas. Mendengar ucapan itu, Hanju pun kembali menanyakan,
Dao surgawi, apakah kali ini langit dan bumi benar-benar tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada kami, memperlakukan segalanya seperti hewan? Kebanyakan makhluk di dunia mortal tidak bersalah sama sekali, tapi mereka juga akan dibantai karena iblis-iblis yang telah menyusupi dunia kami. Para prajurit dan jenderal surgawi mempertaruhkan nyawa mereka untuk Heavenly Court, tapi di hadapan potensi, mereka semua hanyalah semut belaka. Para immortal bahkan tidak pernah menganggap perjuangan mereka yang selama ini terus mengorbankan diri. Gungxing yang mendengar ucapan kayak gitu pun kemudian mengatakan kepada Hanju, sejujurnya, immortal sendiri itu hanyalah kebohongan. Kau harus mengingat perkataanku ini. Yang bikin Hanju pun kemudian berniat pergi meninggalkan tempat itu dan mengatakan, aku ingin tahu apa yang akan dipikirkan mereka yang percaya pada dewa dan immortal jika seandainya mereka semua tahu bahwa dewa dan immortal yang mereka kagumi itu hanyalah kultivator yang sangat kuat namun tidak berperasaan sama sekali. Oh iya, Senior Gungxing, aku akan pergi dulu. Beberapa saat setelah kejadian itu, Hanju pun menghilang dari tempat itu. Yang bikin Gungxing pun saat itu termenung dan mengatakan, tidak aku sangka seseorang berani membocorkan cerita tentang Jenderal Surgawi kepada seorang kultivator di dunia bawah. Di momen ini, kita diperlihatkan seseorang yang saat itu tiba-tiba muncul tepat di samping Gungxing. Orang itu pun kemudian mengatakan kepada Gungxing, jadi itukah makhluk rapuh yang kau minati? Ini sangat jarang terjadi. Biasanya kau adalah orang yang sangat pemilih. Gungxing yang mendengar ucapan dari sosok itu pun mengatakan, ada satu hal yang aku kagumi dari dirinya. Apakah kau tahu berapa umurnya saat ini? Melihat ekspresi dari Gungxing saat itu, sosok itu pun langsung menebaknya dengan mengatakan, jika aku melihat dari ekspresimu, kurasa kemungkinan tidak sampai 2000 tahun. Dan di momen ini Gungxing pun tersenyum dengan pede dan mengatakan kepada dirinya, kau salah, dia bahkan belum mencapai 800 tahun. Di alam immortal, usia seperti itu hanyalah anak-anak. Tapi dia bisa mencapai tingkat itu dalam sekejap. Mendengar ucapan kayak gitu dari Gungxing, orang itu pun kembali mengatakan, bagiku itu masih normal. Yang bikin Gungxing pun ngerasa kesal dan bilang, normal matamu itu, apakah kau mengalami kerusakan otak saat berkultivasi? Atau aku sudah benar-benar ketinggalan zaman karena terlalu lama tidak kembali ke alam abadi? Tapi beberapa saat setelah kejadian itu, sosok misterius itu pun melanjutkan perkataannya. Maksudku, dia bukanlah makhluk mortal biasa. Dia membawa keberuntungan dari Immortal Emperor. Dia kemungkinan keturunan Immortal Emperor atau seseorang yang menerima berkah mereka. Aku yakin kau tahu apa artinya itu. Yang bikin Gungxing pun saat itu kembali mengatakan, Immortal Emperor ya. Aku mengerti, itu membuatku semakin penasaran tentang masa depan dari anak itu. Sosok misterius itu pun kembali mengatakan, apa yang membuatmu penasaran? Apakah kau berniat menjadikannya sebagai penggantimu? Gungxing pun kemudian tersenyum dan mengatakan, kita akan lihat saja setelah dia melewati tribulasi yang satu ini. Sekarang dia memang belum memenuhi syarat, tapi kita tidak tahu nantinya. Yang bikin sosok misterius itu pun kembali mengatakan, itu memang benar. Bagaimanapun, apakah kau bersedia kembali bersamaku atau tidak? Aku udah datang sejauh ini, tapi setidaknya kau harus segera memberikan jawaban kepada diriku. Gungxing yang mendengar ucapan itu pun langsung mengatakan, situasi di Divine Valence saat ini terlalu rumit. Di sini jauh lebih menyenangkan. Aku masih belum ingin kembali. Sosok misterius itu pun kemudian kembali mengatakan, saat ini, tubuh aslimu masih dipelihara di Divine Valence. Kami tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk. Jadi kenapa kau tidak mempertimbangkannya lagi? Gungxing pun kemudian mengatakan, kau tidak perlu membujukku lagi. Di tempat ini, aku bisa melakukan meditasi Dao Pedang tanpa gangguan. Jika inilah yang disebut kehidupan abadi, aku bahkan sudah puas dengan hidup seperti ini. Yang membuat orang itu pun saat itu langsung meninggalkan Gungxing. Beberapa saat setelah kejadian itu, kita diperlihatkan narator yang saat itu menyampaikan, selama masa seklusi Hanju di dunia kultivasi. Dunia kultivasi pun mulai dilanda kerusuhan yang sangat besar. Sejak Heavenly Immortal Manor mengalami kerugian besar akibat insiden dari Juyan sebelumnya, berbagai tanah suci mulai melirik posisinya dan bersemangat untuk bergerak. Untungnya, Ji Xianzhen ada di sana untuk menjaga menghalangi sekte-sekte lain. Setelah mengetahui bahwa Heavenly Immortal Manor mengalami pembantaian oleh sosok immortal, sisa-sisa dari pasukan demonik dengan berani berkumpul dan melancarkan serangan ke arah mereka. Kita kemudian diperlihatkan sisa-sisa dari pasukan demonik yang saat itu sedang berkumpul.
dan beberapa bahkan berasal dari Grityan. Diketahui, mereka adalah orang terakhir yang saat ini sedang bersembunyi dan berniat menghancurkan Heavenly Immortal Manor. Namun saat Dawis Nine Cauldron mendengar kabar itu, dia pun langsung berangkat untuk merekrut Guild Elder dan murid-murid dengan potensi kultivasi yang sangat luar biasa. Sampai pada akhirnya, penaklukan itu pun langsung dimulai. Beberapa saat setelah kejadian itu, meskipun terjadi kerusuhan yang cukup besar, kecuali Heavenly Immortal Manor yang sangat menderita, sebagian besar dunia kultivasi tetap tidak terpengaruh sama sekali, tidak berubah dari tahun-tahun sebelumnya. Dan begitulah 7 tahun berlalu dengan sangat tenang. Kita kemudian diperlihatkan Hanju yang saat ini sedang berbicara dengan Li Qingzi. Li Qingzi pun kemudian mengatakan, "Tetuahan, sudah lama kita tidak punya kesempatan untuk duduk bersama seperti ini." Saat ini, kita diperlihatkan Hanju yang sudah berada di tahap menengah Rana Los Immortal, yang saat itu mengatakan kepada sosok Li Qingzi, "Mantan ketua sekte, kau semakin terlihat kurus." Li Qingzi yang saat itu udah terlihat tua banget pun kemudian mengatakan, "Sepertinya sisa hidupku tidak akan bertahan lama lagi. Jadi, aku ingin segera mengatakan sesuatu kepada dirimu." Namun sebelum Li Qingzi mengatakan itu, Hanju pun menanyakan kepada dia, "Apakah kau sudah mengambil sumber daya dan harta perpanjangan umur yang aku berikan kepada dirimu?" Li Qingzi pun saat itu menjawabnya, "Memang sudah, tapi teknik kultivasiku ini kan sangat unik. Sumber daya dari sekte yang dikumpulkan juga tidak akan berpengaruh kepada diriku." Tapi Hanju tetap tidak mempercayai itu dan mengatakan, "Kau jangan menyembunyikan itu. Jangan-jangan kau menyembunyikan dan menyimpannya untuk diberikan kepada masterku." Yang bikin Li Qingzi pun kemudian mengatakan, "Dasar bocah, siswan itu memiliki dirimu yang akan selalu menjaganya. Jadi aku tidak perlu mengkhawatirkan itu. Oh iya, ku dengar para kultivator demonik telah pergi bertarung di Heavenly Immortal Manor. Dan aku sudah memutuskan menghabiskan sisa hidupku dalam petualangan. Mungkin aku akan menemukan peluang keberuntungan dan meraih terobosan. Jadi aku mau pamit dulu. Meskipun aku mencapai Rana Soul Formation di usia muda, sekeras apapun aku berusaha, aku tidak bisa melampaui kekurangan bakatku. Sekarang aku merasa sudah mencapai batasku. Kupikir ini adalah takdir yang memang tidak bisa diubah. Dan aku mengingat saat-saat aku memberikan gua kepada dirimu. Dulu aku melawan semua penolakan orang-orang yang ingin memberikan gua ini kepadamu. Tapi syukurlah pilihanku itu tidak salah." Hanju yang mendengar ucapan itu pun mengatakan kepada Li Qingzi, "Semua berkat dirimu yang berbaik hati kepada diriku. Tidak ada tempat lain yang lebih cocok untuk berkultivasi selain di sini. Aku Hanju tidak akan pernah melupakan jasa darimu." Yang bikin Li Qingzi pun saat itu tersenyum dan mengatakan, "Itu sudah membuatku merasa puas." Di momen ini dia pun ngerasa sedih dan bilang, "Tapi mungkin aku tidak akan kembali dari petualangan ini seperti yang dilakukan oleh guruku. Jika aku tidak kembali, jangan terlalu bersedih. Aku sudah menjalani hidupku semaksimal mungkin, jadi aku tidak memiliki penyesalan sama sekali." Hanju pun saat itu merenung di tempat itu dan mengatakan kepada Li Qingzi, "Mantan ketua sekte, apakah ada keinginan yang belum terpenuhi?" Li Qingzi pun saat itu menjawabnya, "Iya, ada satu. Sebelum kau naik nanti, tolong lindungi sekte suci Jetpur dulu. Dan adik seperguruanku yang tidak lain adalah Prisiswan itu. Dan kupercayakan semuanya kepadamu." Hanju pun saat itu langsung menerima itu. Dan mereka pun membuat janji di tempat itu. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, Li Qingzi pun pamit kepada semua murid-murid Hanju yang ada di tempat itu menyambut kepergiannya. Li Qingzi juga mengatakan, "Di dalam hidupku, aku sudah meraih segala ketenaran dan kekuasaan yang diinginkan oleh banyak orang. Meski kali ini aku gagal kembali, aku tidak akan pernah menyesalinya. Jadi kalian tolong jangan pernah bersedih." Chicken yang melihat kepergiannya itu pun ngerasa sedih dan mengatakan, "Master, mulai sekarang kita tidak akan pergi lari lagi darinya karena dia tidak akan pernah mencari kita lagi." Hanju pun kemudian mengatakan, "Kau tidak biasanya menjadi seperti ini." Sedangkan di dalam hatinya, Chicken berkata, "Meski Master sering mengatakan bahwa dia akan melarikan diri, sejauh yang aku ingat, dia akan selalu melindungi tempat ini sebaik mungkin." Dan Hanju pun kemudian berkata, "Ayo, kalau kau tidak ingin mengikuti jejak dari Master Sekte lama, lebih baik kita segera kembali dan melanjutkan kultivasi kita. Master Sekte, jika kita bertemu lagi di kehidupan berikutnya, aku akan memberikanmu kesempatan besar dengan bakat baru yang akan kau terima nanti."
kita kemudian diperlihatkan tentang jalan hidup dari Li Qingzi yang sebenarnya, yang selama ini tidak pernah disampaikan. Meskipun manhwa ini udah hampir mencapai 200 chapter, Li Qingzi pun saat itu mengatakan, "Aku Li Qingzi, awalnya adalah murid pertama dari senior generasi pertama Sekte Jetpur. Meskipun bakatku tidak dianggap luar biasa, aku berhasil mencapai puncak Rana Golden Core hanya karena kerja kerasku. Dan itu adalah masterku. Aku juga memiliki 2 junior, yang tidak lain adalah Guan dan juga Lin Qianlong. Dan aku juga memiliki 1 junior perempuan, yang tidak lain adalah Prisiswan, yang berada di tingkat pertama Rana Golden Core." Bisa dibilang, Guan dan Qianlong saat itu udah menyukai Prisiswan sejak lama. Jadi semua murid di Sekte Jetpur memiliki perasaan padanya. Begitu juga dengan sosok Li Qingzi. Li Qingzi juga selalu menyukainya, tapi dia selalu memendam perasaannya itu. Jatuh cinta pada seseorang itu rasanya sangat rumit. Jika ada kesalahan sedikit saja, mungkin akan membuatnya jadi semakin jauh dengan Prisiswan. Dan karena alasan itu, dia tidak pernah mengungkapkan perasaannya. Satu-satunya yang mengetahui perasaan dari Li Qingzi hanyalah sang master, karena dia terus memantau dari kejauhan. Dan di sini sang master pun juga sempat memberikan beberapa teknik kepada sosok Li Qingzi, bahkan sampai menawarkan teknik yang bikin tubuh Li Qingzi bisa mencapai alam Soul Formation. Dia mengatakan kepada Li Qingzi, "Ini adalah teknik terkuat dari Sekte Jetpur. Tidak ada yang bisa mempelajarinya selain mastermu ini. Apakah kau juga tertarik?" Tapi Li Qingzi saat itu menolak itu, karena dia tidak mau memotong sesuatu yang penting untuk mempelajari teknik itu. Masternya pun saat itu terus mengejarnya dengan mengatakan, "Lihat apa yang dikatakan bocah ini. Ini adalah teknik Heavenly Golden Body. Ini tidak boleh hilang. Jadi kau harus mewariskannya." Li Qingzi terus berlari dari tempat itu karena dia tidak mau menerima teknik semacam itu. Sekte Jetpur saat itu tidak memiliki 18 puncak. Skala mereka bahkan lebih kecil dari sekte-sekte lokal yang ada. Tapi mereka penuh semangat karena memiliki pendiri sekte yang tidak lain adalah Daoist Nan Cauldron yang selalu menjaga mereka. Daoist Nan Cauldron adalah orang yang sangat luar biasa. Dengan tangannya sendiri, dia bahkan bisa mengalahkan sekte Rencourt dan membuat Huang Zuntian meragukan hidupnya. Tapi kemudian dia pergi mencari kesempatan besar dan kehilangan tumpuan. Sekte Jetpur pun mulai menjadi lebih kecil daripada sebelumnya dan musuh-musuh pun terus-terusan mengganggu mereka. Di momen ini, Li Qingzi pun mengatakan kepada masternya, "Master, ini sudah keempat kalinya dalam sebulan kita mengusir anak buah dari sekte Heavenly Illumination." Tapi sang master saat itu mengatakan, "Tanpa ada ahli di Rana Soul Formation yang menjaga kita. Dengan hanya 8 kultivator di tingkat Nation Soul, Sekte Jetpur tidak cukup kuat untuk bertahan di Gritian ini. Apa yang harus kita lakukan ke depannya? Pembangunan tim berbakat di dalam Sekte Jetpur sangat mendesak dan tidak bisa ditunda lagi. Kita perlu segera melatih lebih banyak murid berbakat untuk menjaga sekte kami agar bisa lebih berkembang. Jika kita bisa menemukan seorang jenius yang luar biasa yang bisa mendominasi, mungkin kita bisa membuatnya menjadi calon master yang berikutnya." Saat mendengar master mengatakan itu, sejujurnya Li Qingzi sama sekali merasa tidak senang. Dia tahu bahwa bakatnya tidak luar biasa. Jadi Li Qingzi tidak pernah berencana untuk mengambil alih posisi master sekte. Dia bahkan tidak sebanding dengan adik juniornya yang tidak lain adalah Guan dan juga Lin Qianlong. Jadi Li Qingzi saat itu memutuskan untuk membiarkan mereka yang mengambil posisi master sekte dan fokus sepenuhnya untuk menembus alam Nation Soul dan menuju ke alam Soul Formation secepat mungkin dengan tujuan akhirnya mengikuti masternya untuk melindungi Sekte Jetpur selama-lamanya. Namun takdir tidak akan berjalan seindah itu. Tiba-tiba seseorang pun saat itu menyampaikan, "Junior Sister diculik oleh orang-orang dari Sekte Heavenly Illumination." Dan itu terjadi saat dia sedang pergi mencari ramuan. Beberapa orang pun juga melaporkan situasinya kepada mereka. Guan yang mengetahui Prisiswan diculik itu pun benar-benar sangat marah dan berniat bersegera menyelamatkannya. Tapi Li Qianlong saat itu mengatakan, "Tunggu dulu senior Guan, Sekte Heavenly Illumination punya 2 ahli Nation Soul yang menjaga mereka. Kalau kita yang masih di level Golden Core nekat ke sana, itu sama saja dengan bunuh diri." Mereka pun saat itu tidak memiliki cara apapun. Dan satu-satunya yang tidak ada di situ adalah Li Qingzi. Sedangkan Li Qingzi ada di tempat lain yang saat itu mengatakan jelas sekali bahwa ini adalah jebakan. Sekte Jetpur memiliki Great Array pelindung sekte.
Jadi harusnya dua kultivator Nation Soul dari sekte Heavenly Illumination tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap kami. Namun jika kita tidak bertindak gegabah, kita justru akan jatuh ke dalam perangkap mereka. Saat ini adalah waktu terbaik bagi sekte Heavenly Illumination untuk bisa menyerang kami. Yang mereka perlukan hanyalah memancing kami keluar. Rencana terbaik sekarang adalah menahan tindakan gegabah. Jadi kami hanya perlu menunggu. Tapi menunggu terlalu lama bisa membuat nyawa dari prisiswan itu terancam. Meskipun aku telah menolak tawaran dari Master berkali-kali, aku sebenarnya sudah menghafal teknik tersebut. Itu adalah teknik Golden Body. Kultivasi dari sosok Lee Kingzi sudah berada di tahap akhir dan hanya tinggal satu langkah lagi menuju alam Nation Soul. Dia harusnya tidak akan pernah melakukan itu. Tapi demi prisiswan, dia bahkan sampai memotong sesuatu yang sangat penting itu demi bisa mempelajari teknik terlarang itu. Di momen ini, Lee Kingzi sempat mengingat beberapa kali tentang di mana prisiswan yang saat itu mulai membangunkannya dan menyiapkan beberapa makanan untuknya. Di momen ini, Lee Kingzi pun sempat mengatakan, "Tolong maafkan aku, junior sister." Dan setelah pengorbanan itu, Lee Kingzi pun saat itu langsung mengamuk di sekte Illumination dan menghancurkan semua kultivator jahat di tempat itu. Dia mengorbankan segalanya untuk prisiswan dan pada akhirnya prisiswan pun berhasil diselamatkan. Di tengah kesedihan itu, Lee Kingzi memegang pipi prisiswan sambil mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Dan di dalam hati Lee Kingzi, hidup itu adalah pilihan. Dia sudah menemukan cara untuk melindungi apa yang menurutnya penting. Dan karena itu, dia tidak merasa gagal sama sekali. Sedangkan Guan dan Lin Qianlong yang melihat kejadian itu pun benar-benar sangat terkejut. Mereka pun kemudian mengatakan, "Aku tidak bisa mempercayai mataku sendiri. Dia benar-benar bisa menaklukkan semuanya seorang diri. Tidak heran, dia menyuruh kita tetap berada di dalam sekte dan tidak pernah keluar. Tolong maafkan kami sangat khawatir kepada dirimu. Jika aku membawa para murid-murid elit untuk membantu." Saat itu, Lee Kingzi pun hanya memandang prisiswan dan mengatakan, "Aku menyerah pada impian untuk bisa hidup bersama dengan prisiswan. Aku mengorbankan cintaku untuk melindunginya. Aku mempelajari Heavenly Golden Body dan kultivasiku langsung mencapai ranah Nation Soul." Ternyata apa yang dikatakan oleh Master itu benar. Golden Body merupakan teknik terkuat dari sekte Jetpur saat ini. Aku bisa maju sendirian dan membunuh kultivator Rana Nation Soul dari Heavenly Illumination sekte dan membantai semua anak buah mereka. Sekte Heavenly Illumination pun saat itu langsung musnah secara instan. Dia telah kehilangan sesuatu yang sangat penting, tapi dia tidak menyesal sama sekali. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, kita mulai diperlihatkan perubahan dari sang Master yang mulai menjadi lebih tua. Dan dari kejadian ini, semuanya pun mulai kembali seperti biasanya. Begitu Lee Kingzi menerima kenyataan bahwa tidak mungkin lagi bersama dengan Prisiswan sebagai pasangannya, dia mulai khawatir tentang pernikahan dari Prisiswan. Karena Prisiswan memiliki banyak orang yang mengagumi dirinya, tapi Siswan selalu menolak semua ajakan cinta itu. Hingga sebuah kejadian besar yang membuat Master sebelumnya pensiun. Yang juga merupakan momen di mana Lee Kingzi menjadi Master Sekte. Guan dan juga Lin Qianlong mulai memperebutkan sosok junior sister yang tidak lain adalah Prisiswan. Sampai sang Master pun harus turun tangan untuk menghentikan pertempuran itu. Namun dia terluka parah oleh kekuatan Lin Qianlong. Kemudian Guan langsung pergi dan bersumpah tidak akan pernah kembali hingga mencapai ranah Soul Formation. Sedangkan Lee Qianlong melarikan diri setelah dipenjarakan. Akibatnya, mereka menjadi hancur dan terpecah belah saat itu. Di momen ini, Siswan pun kemudian mengatakan di tengah hujan kepada Lee Kingzi yang saat itu berada di sampingnya, "Sekarang aku akhirnya mengerti apa yang dimaksud dengan kecantikan membawa bencana. Seandainya aku tidak ada di sini, 3 seniorku tidak akan berakhir seperti ini. Kalian bertiga hancur hanya karena diriku." Lee Kingzi pun kemudian mengatakan kepada Siswan, "Junior, yang salah adalah kami bertiga. Kau tidak perlu memikirkannya." Dan Siswan pun saat itu mengungkapkan sesuatu yang sangat penting kepada Lee Kingzi. "Oh ya, saudara senior, apakah kau tahu kenapa aku menolak semua tawaran cinta dari mereka semua? Karena selama ini tidak ada satupun pengagum yang bisa dibandingkan dengan dirimu. Meskipun itu adalah perjalanan sepihak tanpa harapan kembali, kau tetap maju dengan tekad yang tidak tergoyahkan. Saat kau bertarung memasuki sekte Heavenly Illumination, aku tahu persis apa yang kau rasakan. Sejak saat itu, kau sudah menjadi pemimpinku.
dan menjadi orang yang membimbingku. Meskipun aku Siswan tidak bisa menjadikanmu sebagai suami, tidak ada pria yang bisa mengalahkanmu dalam peran itu. Dan karena tidak ada yang bisa dibandingkan denganmu, aku Siswan lebih memilih untuk tetap seperti ini seumur hidupku. Tetap tinggal di sisimu untuk melindungi sekte, melindungi persahabatan yang paling tenang, namun juga merupakan sesuatu yang hangat bagi diriku. Momen ini membuat Lee King Zi pun saat itu meneteskan air mata. Dan begitulah momen-momen itu terjadi. Beberapa saat setelah kejadian itu, kita diperlihatkan Lee King Zi yang saat ini sedang berbicara dengan sosok tetua sekte yang mengatakan kepada Master Sekte Lee King Zi, "Kau sudah tidak muda lagi. Apakah kau sudah memutuskan untuk menjadi penerus Master Sekte selanjutnya?" Lee King Zi pun saat itu mengatakan bahwa dirinya masih ragu, tapi baru-baru ini dia menemukan beberapa orang yang cukup berbakat. Itu akan sangat bagus jika mereka bisa menunggu lebih lama lagi untuk menentukan Master Sekte berikutnya. Tapi tetua yang mendengar ucapan itu pun mengatakan bahwa itu sangat mustahil. Jenius langka tidak akan datang ke tempat ini karena tempat kita terlalu kecil. Selain itu, sekalipun ada seseorang seperti itu, mereka tidak mungkin tertarik kepada kita. Ada juga laporan bahwa 10,000 Demon Realm belakangan ini menjadi tidak stabil. Dan tetua itu pun mengatakan, ada seseorang yang naik tingkat pertama dari Key Refinement ke tingkat ke-9 hanya dalam waktu 1 tahun. Mendengar ucapan kayak gitu, Lee King Zi pun benar-benar kaget banget. Tapi ketika tetua itu mengatakan bahwa Mafucho lah yang mengatakan semua itu, Lee King Zi pun semakin terkejut lagi. Dia merasakan gelombang yang sangat aneh dan mengatakan kemungkinan dia adalah orang yang dicari selama ini. Dan karena alasan itulah, Lee King Zi pun langsung menuju 10,000 Demon Realm untuk bertemu dengan orang itu. Ini adalah pertemuan Lee King Zi dengan sosok Hanju. Sejak saat itu, Lee King Zi pun terus mengikuti perkembangan Hanju. Dari Hanju masih muda sampai seperti saat ini. Tapi tetap aja, meskipun Hanju terlalu rendah hati, dia terbukti bisa diandalkan saat-saat mereka membutuhkannya. Dan karena alasan itu, Lee King Zi pun terus mengikutinya selama-lamanya. Sejujurnya, seluruh sekte Jetpur saat ini bersujud kepada Hanju, karena Hanjulah yang saat ini selalu melindungi sekte Jetpur. Bahkan Hanju adalah orang yang paling berjasa untuk sekte, orang yang memberikan dampak terbesar di dalam hidup Lee King Zi. Kemungkinan itu memang bukan Hanju, tapi bagi Lee King Zi, dia berhutang paling banyak kepada Hanju. Jadi dia menyerahkan masa depan sekte Jetpur kepada sosok Hanju juga dan pergi dengan sangat tenang. Beberapa saat setelah kejadian itu, tepat sebelum kematian dari Lee King Zi pun sempat tersenyum dan mengingat persiswan di masa lalunya dan mengatakan, "Tolong maafkan aku dan selamat tinggal adik junior." 4 tahun kemudian pun berlalu. Lee King Zi pun saat itu telah mencapai akhir masa hidupnya dan meninggal serta jatuh ke dalam siklus reinkarnasi. Hanju yang mendengar pemberitahuan sistem itu pun mengelakkan nafas dan kemudian melanjutkan kultivasinya. Episode kali ini pun juga ditutup sampai di sini. Nah, jadi itu aja dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you.